Hello guys, welcome back to my channel S2S Suka-Suka Saya. Kali ini kami akan mereview salah satu serial drama kungfu terbaik 2019, yaitu Sword Dynasty. Serial drama ini menceritakan perjuangan seorang pemuda biasa yang bernama Ding Ning dalam hal membalaskan dendamnya kepada Kaisar Negeri Heng atas pengkhianatan yang dia lakukan terhadap gurunya, Liang Jingmeng, yang juga merupakan sahabat sang kaisar itu sendiri. Namun itu bukanlah hal yang mudah, karena selain Raja Heng dikelilingi oleh master-master hebat, kultivasi atau tingkat bela diri Raja Heng juga sudah mencapai tingkat ke-8, yang dimana dia merupakan praktisi yang pertama mencapai tingkat ke-8 dan mungkin juga terakhir, karena setiap praktisi yang akan menuju tingkat 8 di negeri itu pasti akan mati. Lantas, mampukah Ding Ning membalaskan dendamnya? Let's check out! Di pasar ikan, Ding Ning menyamar menjadi seorang tukang perahu. Kemudian seseorang menyuruhnya untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Orang itu adalah Sun Shensu, salah satu pejabat penting negara Heng. Di pertengahan jalan, Sun Shensu merasakan ada keanehan dengan perjalanannya. Ia kemudian bertanya kepada si tukang perahu tersebut, mengapa perjalanannya tidak seperti biasanya. Si tukang perahu akhirnya membenarkan kalau perjalanan hari ini memang berbeda dari biasanya. Ia kemudian mengatakan kalau ia adalah si penagih hutang, di mana pada 10 tahun yang lalu di aula besar kerajaan Heng, kamu juga ikut bekerja sama dengan Raja Heng dalam menghancurkan Liang Jingmeng dan saudara seperguruanmu dari arena pedang Bashan. Maka aku datang untuk itu. Mereka berdua akhirnya berduel. Ding Ning yang tenaga dalamnya berada di bawah satu level dari Sun Shensu awalnya kewalahan menghadapi orang itu. Namun akhirnya ia dapat mengalahkan Sun Shensu dengan jurus andalan gurunya, yaitu jurus ulat sutra 9 maut. Sun Shensu yang sudah terdesak akhirnya menawarkan rahasia yang cukup penting kepada Ding Ning dengan nyawanya. Sun Shensu kemudian memberitahu bahwa asisten Liang Jingmeng dari arena pedang Bashan masih hidup dan ia disel di penjara air Dafu. Raja Heng tidak membunuhnya untuk mendapatkan informasi mengenai pusaka pedang Gushan yang merupakan peninggalan terakhir pimpinan arena pedang Bashan. Setelah Ding Ning puas dan mendapatkan informasi penting tersebut, ia kemudian membunuh si pengkhianat tersebut. Film berlanjut pada 10 tahun yang lalu, di mana Liang Ming terjadi peperangan besar antara kerajaan Heng dan kerajaan Li, di mana Raja Heng yang terkena panah dan hampir saja tewas di tangan Raja Li. Namun akhirnya Liang Jingmeng bersama pengikut arena pedang Bashan datang membantu. Berkat bantuan Liang Jingmeng dan pengikut arena pedang Bashan, kerajaan Heng akhirnya bisa menang dari kerajaan Li. Raja Heng yang menaruh hati pada Yi Zhen, kekasih Liang Jingmeng, mengundang arena pedang Bashan ke istana untuk mendapatkan hadiah. Tidak disangka Raja Heng telah berkonspirasi dengan Yi Zhen dan beberapa orang pengikut pedang Bashan untuk menghancurkan Liang Jingmeng dan arena pedang Bashan. Dengan licik mereka menaruh racun pada minuman Liang Jingmeng dan para pengikutnya. Liang Jingmeng yang latihan tenaga dalamnya telah mencapai tingkat ke-7, sebenarnya dengan mudah mampu mengelakkan Raja Heng dan para prajuritnya. Namun ketika hendak membunuh Raja Heng, Yi Zhen kekasihnya datang menghadang. Karena ia pernah berjanji takkan pernah melukainya sampai kapanpun, akhirnya ia menarik senjatanya dari leher Yi Zhen. Namun dengan licik,
sang Raja Heng langsung menyerang Liang Jingmeng, dan Raja Heng berhasil merebut pedang Liang Jingmeng. Liang Jingmeng yang sudah terdesak akhirnya menggunakan jurus ulat sutra 9 mautnya dan membuat Raja Heng ketakutan dan tidak bisa bergerak. Ia sebenarnya dapat dengan mudah membunuh Raja Heng untuk kedua kalinya. Namun dengan licik, salah satu pengkhianat dari Bashan menyerang Liang Jingmeng dari belakang. Raja Heng kemudian terlepas dan menyerang balik Liang Jingmeng dan membuat ia terlempar keluar ruang istana. Liang Jingmeng yang sudah terpojok akhirnya kembali mengeluarkan jurus ulat sutra 9 mautnya dan membakar prajurit yang mengepungnya beserta dirinya. Akhirnya ia pun tewas beserta prajurit tersebut. Arena perang Bashan kemudian dihancurkan dan sebagian besar pengikutnya dibunuh. Nama Liang Jingmeng dan arena perang Bashan kemudian dihapus dalam sejarah negara Heng, serta masyarakat dilarang membahas kejadian di aula tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, Yi Zhen yang sudah menjadi permansuri negeri Heng memanggil pulang kembali Yi Zileng yang sudah lama berlatih di luar negeri untuk kembali ke Fengming dan menangkap Tuan Zhao Shen, seorang pejabat dari negeri Li yang sudah hancur. Yi Zileng selaku kepala pengawas kerajaan akhirnya menemukan Tuan Zhao Shen di tempat persembahyangan. Mereka akhirnya berduel 1 lawan 1. Yi Zileng yang ilmu tenaga dalamnya sudah mencapai level menengah ke-7 akhirnya menjadi pemenangnya. Ia kemudian membunuh Tuan Zhao Shen dari ahli pedang Linju tersebut dengan terpaksa untuk membuktikan kesetiaannya kepada negara Heng. Setelah itu ia menyuruh prajuritnya agar menguburkan Tuan Zhao Shen dengan hormat. Sementara di waktu bersamaan, Sun Qinzu berhasil membunuh bangsawan Dugu dengan jurus yang diajarkan oleh mantan kekasihnya Liang Jingmeng. Jadi Sun Qinzu adalah kekasih Liang Jingmeng sebelum Yi Zhen datang. Jadi Yi Zhen itu pelakor, guys. Jadi tujuan Sun Qinzu membunuh bangsawan Dugu adalah untuk menggentarkan dunia persilatan dan melemahkan kerajaan Heng, sehingga ia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam kepada Raja Heng. Di istana, permansuri Yi Zhen yang menggantikan posisi sementara Raja Heng yang telah pergi berlatih untuk mencapai tingkat ke-8 dimintai alasan oleh Perdana Menteri Li atas pemanggilan pengawas Yi Zileng ke Fengming. Yi Zhen kemudian mengatakan alasan pemanggilan pengawas Yi Zileng ke Fengming memiliki 2 alasan. Alasan yang pertama adalah Raja ingin menghilangkan rumor di masyarakat bahwa Yi Zileng dibuang dan diasingkan ke luar negeri karena dia adalah murid dari arena pedang Bashan. Sedangkan alasan yang kedua adalah untuk menambah tebal tembok Fengming. Karena kata Yi Zhen, Fengming merupakan satu-satunya ibu kota yang tidak memiliki tembok pembatas, karena setiap orang dari negeri Heng adalah senjata dan tembok pembatasnya, sehingga kepulangan Yi Zileng yang sudah mencapai tingkat menengah ke-7 akan semakin menambah kuat kerajaan Heng. Setelah merasa puas, Perdana Menteri Li kembali. Dingning yang sudah kembali ke rumah Arab Utongnya menceritakan kepada bibinya Sun Qinzu bahwa Zhao Shen sudah tewas dan ia dibunuh oleh pengawas Yi Zileng dalam duel. Tapi ia juga terluka. Bagaimana kamu tahu dia terluka? Tanya bibinya. Aku tidak tahu seberapa dalam ia terluka, tapi yang aku tahu ia juga terluka. Yi Zileng adalah murid arena pedang Bashan. Keahlian utamanya ada pada ilmu dewa perpisahan dengan air. Di hujan deras seperti ini, dia pasti jauh lebih kuat dari biasanya. Meskipun dia seorang diri membunuh Zhao Shen, tapi ia juga terluka. Karena itu aku curiga tenaga dalamnya tidak jauh dari Zhao Shen. Lanjut Dingning. Berarti ia berada di level menengah tingkat ke-7, kata Sun Qinzu. Lanjut Qinzu menyuruh Dingning untuk mandi dan menunggunya di atas ranjang. Ia pergi menutup pintu dulu. Sontak membuat Dingning tersenyum dan berkata, sekarang
Bukankah ini terlalu dini, kata Ding Ning sambil tertawa. Sun Kinzu menatap Ding Ning dengan sinis dan kemudian pergi. Di penghujung jalan ia berkata, "Waktu kita tidak banyak lagi. Waktunya sekarang untuk berlatih." Sontak membuat Ding Ning berhenti tersenyum, karena ia tahu maksud bibinya menunggunya di atas ranjang, bukan untuk berwik-wikan, melainkan untuk berlatih. Setelah bibinya pergi, Ding Ning merasakan energi sejati bibinya tidak stabil saat itu. Karena itu ia curiga kalau bibinya baru saja berduel. Ding Ning kemudian pergi mandi dan menyusul bibinya di ranjang. Selanjutnya ia berlatih tenaga dalam bersama bibinya di atas ranjang. Berlatih ya guys, bukan wig-wig. Selang beberapa saat akhirnya Ding Ning tahu kalau kecurigaannya benar bahwa bibinya baru saja bertarung. Karena itu hawa dingin menyerang tubuh bibinya. Ia pun memeluk bibinya dengan erat untuk menstabilkan hawa dingin yang ada dalam tubuh bibinya. Episode 1 pun berakhir.